Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bangklah. Terima kasih teman-teman support sudah mengklik dan menonton video saya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate ini teman-temannya dua bahan setahun lalu saya upload teman-temannya tentang cara aman membuat bonkla berbonggol atau berbatang teman-temannya dan daun kerdil. Nah, inilah teman-teman saya mengupdate ini teman-temannya bahan kelapa sayur. Ini sudah lebih berumur 3 tahun teman-teman ya, dan ini adalah salah satu sang senior teman-teman, sang senior yang masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini bonggolnya sudah bukan bonggol tunas kelapa lagi teman-teman ya. Namun sayang teman-teman, sang senior ini masih saja nyaman berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. 1 tahun lalu ini sudah mulai belajar pecah daun teman-teman, dan sekarang bisa teman-teman lihat ini tidak ada satupun daun yang terurai teman-teman ya. Bahkan di daun pucuk terbarunya ini teman-teman masih saja awet pengulanya teman-teman, masih saja awet tunas kelapanya teman-teman ya. Namun kita tidak perlu berputus asa teman-teman, kita tetap merawat walaupun sudah sedikit malas ngelihatnya teman-teman ya, karena sudah lama berkecimpung di dunia bonsai kelapa teman-teman, namun masih saja berkutat dengan tunas kelapanya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk itu kita mesti bersabar, kita tetap merawatnya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, saat 1 tahun lalu ini masih kuncup dan sepi daun teman-teman ya. Ini karena saya memaksanya kerdil, namun alhamdulillah tetap hidup teman-teman. Ini 1 tahun lalu ujung pangkal botok bonggol ini menciut teman-teman ya. Oleh karena itu saya merimbunkannya, dan sekarang terlihat ujung batang bahan bonsai kelapa ini sudah kembali membesar, tidak mencut lagi. Teman-teman bisa lihat 1 tahun lalu kontennya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita mulai merawat pada sang senior yang masih berkutat ini dengan daun tunas kelapa teman-teman. Kita cukup merawat tepian pelepah ini teman-teman ya, agar daun tunas terbaru kita memberi ruang dan kita masih gampang menyayatnya teman-teman ya. Tetap kita pertahankan dengan rimbunnya teman-teman ya, karena pohon kelapa itu rimbun teman-teman ya. Pelan-pelan teman-teman, ini kita merapikan sisa sayatan ekstrimnya teman-teman ya. Manfaat merimbunkan ini teman-teman, kita menghasilkan bonggol yang kokoh teman-teman ya. Bahan bonsai kelapa kita subur karena pada daun tersimpan proses fotosintesis dan dapur pengolahan makanan teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman, ini sudut satunya apakah mesti kita sayat. Ini teman-teman, ini satu lagi kita bersihkan tepian pelepah ini teman-teman ya. Dan kita kontrol teman-teman ya. Tapis termudanya ini sepertinya belum bisa kita ekstrimkan teman-teman ya, belum bisa kita sayat karena jika seperti ini teman-teman, daun terbarunya jika kita sayat sekarang ini pelepah akan terlalu pendek dari ukuran sebelumnya teman-teman ya. Itu bisa kita sedikit urut teman-teman, untuk kita membuka sedikit saja tapis di atas ini teman-teman. Nah, kita robek di ujung atas ini saja teman-teman, agar daun cepat mekar dan pelepah masih bisa bertumbuh teman-teman ya. Ini kita potong saja teman-teman biar sedikit rapi cukup teman-teman. Dan satu ini teman-teman sudah bisa sepertinya kita buang daun yang sudah sangat mengering ini teman-teman ya. Ini sudah bisa kita buang. Nah, ini sudah menjadi bonggol teman-teman ya. Inilah teman-teman, bahan kelapa sawit ini cukup aneh teman-teman ya. Sudah lebih dari 3 tahun umurnya teman-teman sekarang, namun masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Ini sepertinya masih jauh untuk menjadi sebuah pohon sejati teman-teman ya. Meskipun dia sudah berbonggol, sudah berbatang teman-teman, namun yang namanya pohon kelapa itu daunnya full terurai teman-teman ya, baru kita sebut dia bonsai kelapa. Oke teman-teman, pada 1 tahun lalu saya mengupload 2 bahan teman-teman ya. Itu satu bahannya lagi teman-teman di samping saya. Sedikit kita rapikan teman-teman. Inilah perawatan bahan bonsai kelapa teman-teman ya.
Jangan takut tersayat teman-teman ya, karena sayat ekstrim tak akan membunuh bahan bonsai kelapa kita teman-teman. Kita rapikan sedikit ujung batang ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang satunya teman-teman. Ini sedikit besar potnya teman-teman. Ini pot saya gunakan pot kelapa gimbal saya, gading oren saya yang sudah jadi teman-teman ya. Tidak lagi bersama saya karena bahan itu sudah jadi bonsai. Sudah jadi teman-teman, artinya sudah mati teman-teman ya. Itulah teman-teman, membuat bonsai kelapa ini tidak ada jadinya teman-teman ya. Hanya kita bisa menikmati prosesnya. Lah teman-teman, kita buka terlebih dahulu groundnya ini. Ini pasca 1 tahun lalu masih full daun pemula teman-teman ya, karena saya baru mendapatkannya saat itu masih berusia 4 bulan, dan ini sudah berjalan 1 tahun kemudian teman-teman. Ini artinya sudah kurang lebih umurnya sekitar 16 bulan teman-teman ya. Dan ini baru saya buka sabutnya saat dia mulai berajar pecah daun teman-teman ya. Saat itu kurang lebih usianya 8 bulan saya buka sabut, lalu saya pindahkan ke pot ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini pasca 8 bulan saya baru pertama kali mengecek daun akarnya teman-teman. Dan ini alhamdulillah pasca pembukaan sabut teman-teman, sangat lapuk teman-teman ya. Sabut yang dibuka dalam keadaan sudah lapuk itu sangat gampang seperti ini teman-teman. Kita hanya bisa mengopek-ngopeknya teman-teman ya, untuk membersihkannya. Tanpa kita bersihkan pun ini teman-teman, sabut-sabut yang masih tersisa ini teman akan rontok sendiri teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah ini akarnya sudah terlihat kokoh teman-teman ya. Dan ini teman-teman lihat bunyi batok kelapa ini masih sangat padat teman-teman ya. Nutrisi di dalam batok ini tidak 100% dipergunakan untuk hidup bahan kelapa ini teman-teman, karena dia akar sabut sudah pandai mencari nutrisi sendiri. Untuk itu bahan batok kelapa ini akan sangat awet teman-teman ya. Kita kembali kepada batangnya teman-teman. Ini batang bahan bonsai kelapa berusia 16 bulan kurang lebih teman-teman, sudah sepanjang ini teman-teman ya. Karena saya merimbunkannya teman-teman ya, membiarkan pelepah-pelepah ini tumbuh, otomatis bonggol pun tetap bertumbuh teman-teman ya. Jika kita memprogramnya hanya meninggalkan 1-2 daun ataupun 2-3-4 daun, nah itu bahan bonsai kelapa kita tidak akan subur teman-teman ya, karena kekurangan daun, karena kesepian daun. Berarti jika sepi daun teman-teman, dapur pengolahan makanan pun sedikit teman-teman ya. Makanya saya bilang jika daun kelapa itu hanya 1 dan 2, itu sangat berisiko bahan itu tidak akan subur teman-teman ya. Dan terlihat culun teman-teman ya. Selain dia tidak akan subur, bahan itu yang pohon kelapa yang hanya berdaun 2-3 itu sangat terlihatlah tidak lucu teman-teman ya. Sangatlah culun teman-teman ya. Karena pohon kelapa itu daunnya rimbun teman-teman. Oke teman, sambil ngobrol kita sedikit rawat tepi-tepian pelepah ini teman-teman, agar dia lebih mekar, lebih ekstra mekarnya teman-teman. Nah, inilah teman-teman pasca sayat ekstrim dan pruning ini, saat dia rimbun ini tertusuk oleh mata pisau teman-teman. Nah, seperti ini tertusuk teman-teman, menyisakan sisa menghitam. Namun tidak masalah teman-teman, demi bahan ini subur dan rimbun, tidak terlalu masalah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembersihan tepian pelepah ini teman-teman. Dan pasca 1 tahun teman-teman, bahan ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Dan ini tidak terlalu saya buat kerdil teman-teman. Bisa kita ambil perbandingan teman-teman ya. Satunya saya kerdilkan secara ekstrim, dan lihat kondisinya teman-teman, awet pemulanya teman-teman ya, awet daun tunas kelapanya teman-teman. Namun satu bahan itu teman-teman, saya dapatkannya di tempat yang berbeda teman-teman ya. Saya mendapatkannya di tepi pantai. Namun bahan ini tetap saya dapatkan di Pekanbaru teman-teman ya.
Sang senior yang awet itu teman-teman saya dapatkan di tepi pantai teman-teman ya, bukan di Pekanbaru. Mungkin ada sedikit perbedaan teman-teman. Oke teman-teman, ini tetap kita lanjutkan penyatannya teman-teman. Sedikit lagi teman-teman ya, kita rawat tapis ini, kita bersihkan. Inilah proses side extreme teman-teman ya. Ini saya meninggalkan sisa pelapis ini agar pelepah yang muda ini tetap bertumbuh teman-teman ya. Namun jika kita ingin kerdil ini langsung kita habiskan. Ini juga belum akan disayat terlalu ekstrim teman-teman, karena kita masih menunggu pelepah agar tumbuh teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.